Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tartimus shalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib sholih ahliha ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim dan muallimah, para asatiz, ustaz dan ustazah, para orang tua kami, pemuka masyarakat, cerdik pandai, pengurus masjid, Pak RW, Pak RT, seluruh bapak, ibu, abang, kakak, jemaah yang berhadir malam hari ini. Malam hari ini malam 25 Rajab tahun 1443 Hijriah. Kita hadir duduk di majelis ini, kita betulkan yang tidak. Bukan hanya sekedar memperingati tapi mengaji. Bukan sekedar mengaji tapi kita juga taklim. Kata Nabi SAW diriwayatkan Abu Dzar radhiyallahu anhu, siapa yang duduk dalam satu majelis, siapa yang mempelajari satu bab ilmu, baik diamalkan atau tak diamalkan, sungguh baginya sama seperti sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Jadi kita lihat duduk ini belajar satu bab itu, walaupun kita dah tahu ilmunya, ulang-ulang kaji peringatan Isra Mi'raj. Maka malam hari ini supaya kita di sunnah, kita tidak hanya sekedar memperingati, tapi kita mengaji sirah. Tapi setiap tahun pula kita mengaji. Lalu apa yang kita belajar? Tiap tahun Isra Mi'raj, tiap tahun Isra Mi'raj, agar datang kehadiran. Sudah datang hadir pula kecintaan kita kepada Nabi, dan kita bisa mengambil apa hikmah-hikmah terbaik dari perjalanan Isra Mi'raj. Semoga kita sampai seperti mana maksud Nabi SAW di perjalanan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama kita awali dulu latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Walaupun setiap tahun kita dah tahu, tapi kalau peringatan Isra Mi'raj tak dimulai dengan kisah latar belakang itu, macamnya kata orang kampung lagi, tidak peringatan Isra Mi'raj. Kalau di kampung dulu Pak, peringatan Isra Mi'raj ini ada 3 tradisi. Pertama dibacakan kisah Isra Mi'raj. Yang kedua kemudian berselawat kepada Nabi. Yang ketiga ada makanan spesial. Kita mulai sejarah tentang Isra Mi'raj. Kalau dulu di kampung baca sejarah ini, bacakan kitabnya, ada 2 kitab. Pertama kitab Daqaiqul Akhbar di Papua, kitab tua sekali tentang awal dari kejadian kehidupan manusia. Di dalamnya ada sedikit tentang Isra Mi'raj. Lalu kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Rahimul Maktum, dan kitabnya Rahimul ditulis oleh Syekh Syakur Rahman Mubarakuri. Atau kitab tua juga ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Dan banyak kitab-kitab sirah tentang perjalanan Isra Mi'raj. Kalau dibacakan cerita itu Pak, mulai dari Nabi SAW, dari latar belakang terjadinya sampai Nabi Isra Mi'raj, itu biasanya 3 jam. Maka Bapak Ibu yang bermanfaat, kita persingkat jadi 30 menit saja. Apa yang mengawali atau apa yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj? Pada umumnya para ulama menyampaikan 2. Disebutlah yang pertama meninggalnya istri tercinta, yang kedua meninggalnya paman tercinta. 2 ini disebutlah tahun Isra Mi'raj itu adalah tahun kesedihan, Amul Hazan. Ada 3 peristiwa penting. Yang pertama peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 sampai tahun ke-9 Hijriah.
tahun ke-7 sampai tahun ke-9 kenabian, yaitu peristiwa pemboikotan. Nah, dengan kisahnya peristiwa pemboikotan Nabi SAW, keluarga Bani Hashim dan orang-orang beriman diboikot, diisolasi karena masuk Islam. Gara-gara beriman kepada Allah, mempersyahadatkan, mempersaksikan keimanannya dengan Islam, lalu orang-orang yang bersama Rasulullah dan orang-orang yang mendukung Rasulullah, di antara pendukungnya adalah Bani Hashim, mereka diboikot, diembargo, diboikot, diisolasi di sebuah tempat. Nama lembahnya Syekh Abu Talib. Berapa lama Pak ya? 2 tahun. 3 hal yang tak dibolehkan selama diisolasi, diboikot, di penjara kota, di penjara kampung, diletak di sebuah lembah, bawa perbekalan, tak boleh melakukan 3 hal. Yang pertama, tak boleh jual beli. Kalaupun ada duit, kemana nak belanja? Tak boleh melakukan hubungan interaksi sosial, di antaranya menikah tak boleh dengan orang luar. Melakukan hubungan sosial tak bisa, meminjam, interaksi tak bisa, berdagang tak bisa. Ketiga, tak bisa melakukan aktivitas dakwah. Tak bisa keluar, di situ saja, di penjara Pak. Kalau kita di kampung, di daerah kita nih Pak, penama kampung ini Pak Sapra, kampung Tangerang udah luas. Enggak lah penduduk satu masjid ini. Kita tak boleh keluar masjid. Kita bawa bekal semua yang kita punya di rumah. Kita bawa semua bekal makanan, pakaian. Kira-kira berapa lama kita bisa bertahan? Punya duit tapi tak boleh belanja. Kira-kira berapa lama? Maka para sahabat ketika itu jumlahnya tak lebih dari 90 orang. Dalam sejarah yang menyebut 70 atau 90. Bersama Nabi SAW yang diboikot itu, diantaranya Abu Bakar Siddiq dan para sahabat-sahabat setia. Perbekalan yang mereka bawa dari harta yang dari hasil perjuangan pengorbanan Ibunda Khadijah. Harta Ibunda Khadijah itu kayanya, disebutkan dalam sejarah, total kekayaan Ibunda Khadijah itu 2/3 kekayaan orang Mekah. Jadi kalau sebanyak orang Pekanbaru ini, 2/3 kekayaan orang Pekanbaru ini miliknya Ibunda Khadijah. Selama 2 tahun dibawa untuk perbekalan, dan jauh sebelum itu digunakan untuk perjuangan dakwah. Dan rupanya harta itu habis Pak. Ini peristiwa pertama, 2 tahun lamanya habis harta Ibunda Khadijah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha mengetahui. Dan walau Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji perjuangannya orang-orang terdahulu untuk memperkuat iman-iman mereka, di sebalik itu Allah punya makar dengan cara makar Allah sendiri. Orang-orang Quraisy kan punya perjanjian sebelum diboikot, dibuat perjanjian, ditempelkan di dinding Ka'bah. Pemberitaan, perjanjian atau aturan-aturan terhadap pemboikotan itu ternyata luntur dan copot. Maka diketahuilah sebagian keluarga-keluarga Nabi yang tidak diboikot menyampaikan, itu yang ditempel ini Ka'bah dan copot lah, keluar, selesai 2 tahun. Setelah keluar, walau dalam keadaan pemboikotan, orang-orang Makkah kafir Quraisy masih segan sama Nabi Pak. Cacian dan hinaan tidaklah terlampau, karena ada yang segan. Siapa? Bunda Khadijah, istri beliau, orang kayu. Paman beliau Abu Talib, pemuka adat, pemuka suku dari Bani Hashim, pemuka suku Quraisy dari Bani Hashim. Ada tempat segan, benci-benci, marah-marah, tapi masih ada yang disegan. Maka pulang dari pemboikotan, tak berapa lama jatuh sakit Ibunda Khadijah. Lalu apa kata Ibunda Khadijah? Wahai Rasulullah, aku sudah membersamai perjuangan bersama. Udah habis harta, udah habis harta ya. Lalu dia katakan, jika sudah sampai waktuku nanti, dia dah merasa tak lama waktu lagi. Sudah sampai waktuku. Sampai waktu maksudnya meninggal dunia.
Aku ingin tetap membersamai perjuanganmu wahai Rasulullah, bersama perjuangan Islam ini. Maka apabila aku sudah mati, tolong gunakan tulang-tulangku menjadi jembatan agar bisa dakwah, agar aku bisa tetap membersamai dakwah Islam. Nangis Rasulullah. Tiba-tiba datang Jibril. Wahai Muhammad, kata Jibril, sampaikan kepada Khadijah, Allah kirim salam dengan Khadijah. Bapak Ibu pernah dapat salam tak? Dapat salam tak dari Allah? Kita mungkin belum dapat salam karena kita mungkin tak pernah sampai perjuangan sama seperti Bunda Khadijah. Maka ulama katakan, jika ingin dapat salam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mungkin lagi Jibril datang. Jibril datang sama kita, Pak, tapi ngasih wahyu kita nanti meninggal dunia. Dikasih tahu sebenarnya, ya ulam hazal manzilatul haziz sa'ah. Ini nanti saat kamu ngomong tempatkan di tempat ini. Tapi bagaimana kita bisa dapat salam yang sama kalau perjuangan kita tak sama dengan orang terdahulu? Maka Ibunda Khadijah dapat salam, Pak. Habis hartanya, dan ketika dia mati, sebelum mati, dan keinginan setelah mati, masih ingin berdakwah, Pak. Kita kadang masih hidup punya harta, tak mau berdakwah. Bahkan kadang-kadang menghalangi dakwah. Contohnya, dikasih jabatan tinggi, apa dakwah paling sempurna? Allahumma rabb hadhihi da'wati taqwa. Ya Allah, Tuhan kami kan. Allahumma rabbaha, ya Allah, ini aja hadhihi da'wati taqwa. Ini dakwah yang paling sempurna, apa, Pak? Dakwah paling sempurna. Hazan, Pak. Tak lama sakit, susah, meninggal dunia lagi Bunda Khadijah. Mulailah sedih kan Nabi, sangat sedih. Kenapa? Karena yang selama ini membersamai Nabi dalam berjuang telah pergi. Lalu orang-orang kafir Quraisy sudah mulai hilang segannya, Pak. Sudah mulai hilang segan. Satu hilang segannya kepada orang kaya yang melindungi Nabi, istri dan tercinta. Ketika mulai segan itu, orang sudah mulai mencaci maki secara terang-terangan, menghina Nabi secara terang-terangan, menyakiti Nabi secara terang-terangan. Tak lama setelah itu, tak berjarak jauh, menurut dalam kitab sirah jaraknya 2 bulan juga, paman tercinta sakit pula, yaitu Abu Thalib. Para ulama Ahlussunnah menyatakan Abu Thalib ini beriman, tetapi tidak Islam. Beriman ya Pak, tapi tidak Islam. Akhirnya imannya ditolak karena tak pernah bersyahadat. Dia percaya bahwa Rasulullah itu Nabi. Sejak usia 9 tahun dari Nabi Muhammad SAW sudah tahu dia kalau Rasulullah itu Nabi. Tapi menjelang akhir hayatnya tidak ada syahadat dari lisannya. Mati dalam keadaan tidak membawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi sedih Pak, sedih. Ketika pamannya meninggal dunia, yang membuat Nabi paling sedih itu apa, Pak? Bukan karena tidak ada lagi orang yang melindunginya, tetapi yang paling utama, kata ulama, ketika Rasulullah mengalami kesedihan puncak itu, pamannya yang membersamai dirinya berdakwah, pamannya yang melindunginya, pamannya yang berjuang, bahkan pamannya itu mau mati demi Nabi Muhammad SAW. Tetapi kesedihan utamanya adalah ketika paman yang berjuang dengannya itu mati tidak dalam keadaan Islam. Tak bisa Nabi nolong pamannya itu masuk surga. Kalau soal membela dirinya itu untuk kehidupan dunia, tapi untuk kehidupan akhirat, kata ulama, merasa gagal tadi lah. Tapi begitulah Allah SWT turunkan kesedihan Nabi itu terbawa-bawa, lalu Allah turunkan ayat. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Untuk membuat kesedihan Nabi. Kemudian tak ada lagi Pak perlindungan, tak ada lagi pembelaan. Akhirnya cacian, hinaan, makian, ancaman bunuh pun terjadi. Langsung kepada diri Nabi Pak. Satu hari Nabi SAW sholat sunnah di depan Ka'bah. Ketika itu sudah ada sholat. Bagi ulama menyebut 3 sholat, 3 waktu, tapi belum menjadi syariat wajib.
Nabi sedang sholat di waktu duha. Tak tahu entah namanya sholat duha, tak tahu. Pokoknya Nabi ketika itu waktu duha sedang sholat di depan Ka'bah. Ketika Nabi sujud, datang seorang pemuda. Ini contoh yang menyakiti Nabi secara langsung. Membawa kotoran onta di dalam goninya. Disuruh oleh paman Nabi sendiri, Abu Lahab. Dengan tabat yada Abi Lahab diwatak. Abu Lahab paman Nabi. Sedang Nabi sujud, diambil kotoran unta yang dalam ghanimah, diletakkan di punggung Nabi. Kalau bahasa kita ini ditimpuk, dibebankan di punggung Nabi, ditaruhkan kotoran unta. Datanglah putri Nabi tercinta Zainab ketika itu. Nabi bangkit dari sujudnya dalam keadaan menangis. Zainab mengumpulkan kotoran unta, menyeka kotoran unta di punggung Nabi. Wahai ayah, berat betullah penderitaanmu. Sampai kapan ini wahai ayah? Apa kata Nabi? Wahai putriku, sesungguhnya setelah ini tak ada lagi penderitaan. Gitu cuma Nabi menenangkan putrinya. Nangis Nabi. Di tanah kelahiran sendiri, kampung sendiri, saudara sendiri, kerabat, orang kampung sendiri, tak ada lagi yang membela Nabi ketika itu. Berat betul penderitaan, Pak. Kalau kita bisa terjun sungai Siak, Pak. Orang dicintai dan tak ada yang membela orang miskin. Abu Bakar Siddiq pun tidaklah seberapa dibanding dengan Abu Bakar. Abu Bakar dengan Nabi masih sebaya. Lalu Nabi berencana melakukan perjalanan ke satu tempat supaya dapat perlindungan. Pergilah Nabi, Pak. Dengan di kampung sendiri tak ada orang terima. Pergilah Nabi ke satu tempat, berjalan kaki, Pak, 100 kilo lebih. Bukan Nabi pelalawan kemarin 96 kilo, Pak. 100 kilo. Kemana negerinya? Ke Taif. Sampai di Taif jalan kaki kepayahan. Lalu Nabi menemui pemuka orang Taif, pemuka masyarakatnya, orang-orang tuanya, pemuka adatnya. Nabi menawarkan Islam. Qul la ilaha illallah tuflihun. Kalian ucap la ilaha illallah pasti kalian bersukses berjaya. La ilaha sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain Allah. Tanpa harus menyebut kesalahan mereka, menyembah berhala, menyembah patung-patung. Apa kata orang Quraisy? Kata orang Taif, kami tak terima dakwahmu. Kata Nabi, kalau tak terima dakwah, ajarkan untuk menyembah Allah. Tolonglah izinkan aku untuk tinggal di sini beberapa saat. Tak sempat Nabi, Pak, beberapa hari di sini. Ternyata Nabi pun tak boleh tinggal di situ. Pemuka-pemuka masyarakat Taif mengumpulkan penduduk-penduduk Taif, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek. Semua orang ketika itu mengambil batu, mengusir Nabi SAW, dikejar dilempari. Sebutkan dalam sirah Nabi ketika itu lari sejauh 6 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. 6 mil lagi Nabi dilempari batu sampai berdarah pelipis Nabi, kaki Nabi, betis Nabi mengeluarkan darah. Tersandarlah Nabi setelah jarak 6 mil tak dikejar lagi. Nabi tersandar di sebuah pohon kurma. Di dalam sebuah pohon, di dalam kebun kurma, di sebuah pohon kurma Nabi sedang menangis. Wahai Allah, aku tak peduli orang membenciku, aku tak peduli orang menyakitiku. Yang penting kau tak meninggalkan aku, wahai Allah. Datang Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, aku diutus Allah Ta'ala ke sini. Berat betul lah penderitaanmu. Jika engkau izinkan aku ambil buah bukit di buah gunung ini, aku ambil, aku angkat, kutimpakan kepada penduduk ini. Apa kata Nabi? Nah, jangan. Nabi Rasulullah, Allahumma yahdi bil qawmi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka. Allahumma yahdi bil qawmi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum ini, Pak. Wa innahum la ya'lamun, dan sesungguhnya karena mereka belum tahu. Kalau pendidikan itu kita lah pakai dengan macam mana? Panggil, macam mana kalau kita doang? Udah dicaci orang, dimaki orang, diajak bunuh, lalu ada pembelaan. Tapi Nabi tidak. Nabi melihat dengan kasih sayang. Sudah diancam bunuh, sudah disakiti, Nabi tetap memandang dengan kasih sayang. Ternyata di balik kasih sayang itu ada pertolongan Allah dahsyat ketika itu. Tersandar Nabi nangis. Nampaklah seorang penjaga kebun, Pak. Namanya Adas.
bukan orang taif. Bapak Ibu udah dengar kisah ini kan? Udah ulang-ulang kan? Nampak ada sini nengok Nabi itu. Dia tak tahu ini Nabi. Makanya dikatakan, wahai Tuhan, engkau capek, engkau payah, nampak betul penderitaanmu. Minumlah wahai Tuhan. Kasihnya minum. Lalu Nabi minum. Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim Musa wa Isa. Terkejut di atas. Woi, kamu membaca nama Tuhanku. Siapa engkau wahai Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim Musa wa Isa, dengan nama Allah Tuhan yang Musa dan Isa. Terkejut ya, karena dia beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi sebutkan, aku adalah orang sebelah Isa. Lalu ada melihat tanda-tanda itu, seperti mana kitab yang dibacanya. Lalu ada bersaksi ketika itu, beriman, memeluk Islam. Disitulah mulai hidayah untuk negeri Taif. Sekarang Taif, kampung yang, negeri yang bagus pertaniannya, negeri yang penghasil parfum terbaik dari kota Mekah. Sayur-sayur, buah-buah, parfum, wangi-wangi itu dari Taif. Bapak Ibu menerima singkat kisah, setelah itu Nabi pulang ke Mekah. Sampai di kota Mekah, Nabi di tengah malam, Nabi minta perlindungan kepada seorang ibu dari seorang sahabat. Lalu di tengah malam Nabi keluar. Ini perjalanannya dah masuk dari tahun ke-9 Hijriah masuk tahun ke-10. Tahun ke-9 kenabian masuk tahun ke-10 kenabian. Tepat malam 27 Rajab. Ini penderitaan sama penderitaan susah payah. Nabi pergi ke depan Ka'bah, ditemani oleh 4 orang sahabat, sebagai ulama dulu 4, sebagai 2. Yang paling jumhur 2 orang sahabat. Maka lewat tengah malam sahabat Nabi ini tertidur di depan Ka'bah. Lalu Nabi SAW tetap terbangun berdoa. Tak lama ketika itu kata Nabi, aku didatangi oleh Jibril. Lalu aku dibawa di depan Ka'bah, tak jauh di depan Ka'bah. Lalu aku dibaringkan. Lalu dadaku dibelah. Ini semua Muslim. Lalu setelah ibadah lalu dikeluarkan jantungku, dikeluarkan hatiku, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah dibersihkan, dimasukkan kembali. Kemudian disatukan. Lalu setelah itu aku diletakkan di atas satu kendaraan, tidak lebih besar daripada, tidak sebesar kuda, dan tidak lebih kecil daripada keledai. Dia namanya Buraq. Kemudian aku didudukkan di atasnya, dibersamai dengan Jibril alaihissalam. Ketika aku didudukkan, Jibril bersamaku, lalu diperjalankanlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai situ kisah pertama. Dari 3 latar belakang perjalanan penderitaan. Lalu tadi dibaca oleh penulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah memperjalankan hambanya dengan memulai kata Subhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah biasanya menyebut subhanallah. Lalu Allah menyebut ini subhanallazi, maha suci. Siapa yang maha suci itu Pak? Allah. Tapi kalimat maha suci itu terjemahan bahasa Indonesia lama Pak. Terjemahan bahasa Indonesia zaman dulu. Karena di zaman dulu yang hebat itu suci. Lalu suci itu seperti apa Pak? Maka yang paling tepat kata ulama, kata subhana itu adalah kehebatan Allah yang tak sanggup dijangkau oleh pikiran manusia, yang tak pernah terlihat oleh mata, yang tak pernah terdengar oleh telinga, yang tak mampu terlogikakan oleh akal, yang tak pernah terbesit oleh hati. Ketika kita menyebut subhana, maha suci, maha hebat, tak terjangkau, maka apa yang tidak terjangkau? Allah maha hebat memperjalankan hambanya dengan hebat. Orang yang diperjalankan pasti hebat. Siapa hebat? Rasulullah SAW. Bisa tak Pak membayangkan perjalanan Islam? Karena bisa. Di zaman itu langsung dibilang penipu.
Karena perjalanan itu minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa ditempuh saat itu 3 bulan perjalanan naik unta. Untung sekarang dengan teknologi bisa ditempuh 1 jam 20 menit naik pesawat. Jaraknya ke 1.600 km. Pekanbaru Depok kan baru Bogor. Pekanbaru Bogor ini 1.400-an. Tambah 200 km. Zaman itu ditempuh dengan naik unta 3 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tentu yang memperjalankan ini maha hebat. Allah yang memperjalankan, subhanallazi asra, maha suci, maha hebat lah. Saya sebutnya maha hebat karena nggak mungkin ini bukan sekedar suci, Pak, tapi maha hebat Allah SWT memperjalankan hambanya di malam hari. Bahkan disebutkan dalam kalimat itu, dalam bahasa Allah Ta'ala itu bi'abdihi, Allah itu membersamai perjalanan hambanya. Bukan zat Allahnya, tetapi kuasa Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Kata bi di situ. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya bi'abdihi, dia bersama hamba yang itu jalan, Pak. Yang hebat, yang maha hebat itu langsung memperjalankan hambanya. Karena kalau hamba kita akan bisa berjalan kalau bukan dijalankan oleh Allah. Maka pemahaman kalimat subhana di situ adalah memperjelas kekuatan tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa, Pak? Agar hebat penderitaan, kesusahan, kepayahan, penyiksaan, beban hidup dalam akal manusia sangat dahsyat ini, Pak. Lalu baru bisa selesai kalau tauhid kita bagus. Kalau tauhid kita betul kepada Allah, maka Allah yang maha hebat akan menghilangkan seluruh masalah kita yang tak hebat di dunia. Menurut kita hebat masalah, tapi dia akan hilang oleh Allah yang maha hebat, sehingga masalah kita jadi tak hebat. Setuju tak Bapak Ibu? Setuju tak? Setuju? Kalau setuju lanjut, kalau tak setuju selesai. Setuju ini? Lanjut. Baru 1 sesi ya, baru 21 menit. Udah lebih dari 20 menit lah. Maka Allah SWT memperlihatkan kehebatannya, Pak. Untuk apa? Kalau Allah katakan linuriyahu min ayati linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan, untuk kami perlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kami, kebesaran kami, kehebatan kami. Siapa dah? Allah. Allah maha hebat. Maka kalau mau hebat bersama Allah lah. Kalau mau hebat kepada Allah lah. Kalau mau hebat dekatlah dengan Allah, pasti hebat. Kalau mau hebat serahkan semua urusan kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa kata Allah? Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Barakna haulahu, maka kami berkahilah sekelilingnya. Jadi kalau kita berjalan bersama Allah, kalau kita menyerahkan urusan kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah yang maha hebat, disucikan sejak awalnya, dibersihkan. Pembersihan hati Nabi, melepaskan ketergantungan kepada seluruh gantungan manusia, melepaskan gantungan kepada dunia. Karena dunia tak ada lagi bisa gantung. Paman tak ada, istri tak ada, kawan tak ada, yang membela Nabi semua tak ada. Dibersihkan hati itu agar gantungnya hanya Allah, la ilaha illallah. Lalu Allah hebatkan Nabi. Apa kata Allah? Diberkahi Allah. Maka sebagai ulama menyebut hakikat perjalanan dari masjid ke masjid itu agar semua kita diberkahi. Dulu Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang kita berjalan dari Masjid An-Nur ke Masjid Nur Ikhwan, dari sujud masjid tempat rumah kita sujud ke masjid ini. Maka kalau kita berjalan dengan kehebatan Allah, kita berjalan itu karena diperjalankan Allah, kita berjalan itu dengan mensucikan jiwa kita untuk menyembah Allah, maka seluruh sekeliling hidup kita pasti diberkahi Allah. Harta Bapak berkah, waktu Bapak berkah, istri, anak-anak, keluarga, kehidupan kita berkah insyaallah. Syaratnya ilal masjid, minal masjid ilal masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nurul Ikhwan, Masjid Rasul As-Salihin. Nah, gitu. Begitu hakikatnya gitu. Setuju tak, Pak?
Tujuh, Bu? Lanjut. Insya Allah. Dan itulah tanda-tanda ketika Allah memberkahi kehidupan kita, diberkahi kehidupan Nabi, semua kehidupan Nabi berkah. Itulah tanda-tanda kehebatan Allah. Semua perjalanan Isra Mi'raj itu adalah kehebatan Allah yang tak pernah Allah perlihatkan kepada seluruh Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Maka kata ulama, kehebatan peristiwa sangat dahsyat dalam kehidupan seluruh Nabi hanya ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Diperjalankan, Pak, bukan sampai ke Masjidil Aqsa saja. Lalu kata Nabi, sampai ke Masjidil Aqsa, aku diperintah untuk mengimani nabi-nabi sebelumku. Setelah itu, aku dibawa ke satu tempat. Lalu kami naik sampai ke Sidratul Muntaha. Indah Sidratul Muntaha, nanti dari baca sama guru kita. Indah Sidratul Muntaha, indah Jannatul Ma'wa. Sampai dekat Sidratul Muntaha, di sana ada seperti pohon besar, ada daun-daunnya tidaklah sebesar kuping dari kuping keledai, seperti kuping gajah. Kalau kita dijelaskan itu lalu kita bayangkan pohon-pohon, tidak masuk akal. Lalu disebut situ indah Jannatul Ma'wa, Jannatul Ma'wa. Itu semua dekat sekali dengan surga Ma'wa. Jadi sebagian ulama menyebut Sidratul Muntaha itu bukan surga. Sidratul Muntaha itu tempat di mana Allah memperlihatkan Nabi gambaran surga. Seperti mana dulu Nabi Musa pernah Allah tunggu di sebuah tempat namanya Lembah Muqaddasatwa di Bukit Tursi. Terjadi pertemuan, terjadi dialog, tapi tak pernah melihat zatnya Allah Ta'ala. Nabi begitu gerak sampai di Sidratul Muntaha, dilihatkan surga, dilihatkan neraka. Lalu aku naik ke satu tempat, lalu aku mendekat sedekat-dekatnya. Disebutkan bahkan dekatnya disebutkan di sini dekatnya kepada Jibril, tapi seumpamanya mendekat bahkan dekatnya seperti ujung dua busur anak panah. Lalu diwahyukanlah wahyu kepada, diwahyukanlah apa yang diwahyukan kepadaku. Lama itulah dia sholat. Apa tempatnya? Disebut dalam kitab namanya Rafraf. Belum sampai ke arah sini. Rafraf sudah di alam apa? Kalau ini alam nasyur, kalau di atas itu alam malakut, kalau itu alam lahur, di atasnya alam hahur, di atasnya ini nggak tahu ya. Untuk sampai kepada Allah itu kata ulama tasawuf ada 70.000 cahaya Pak penghijab. Itu cahaya mana kan? Begitulah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sampai di situ diwahyukanlah kepadaku apa yang diwahyukan. Apa ya? Sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka kalau kita lihat perjalanan Isra Mi'raj itu untuk apa? Satu, untuk menyelesaikan masalah kehidupan bumi. Yang kehidupan bumi ini tak ada lagi tempat menyelesaikannya kecuali hanya Allah. Maka kalau kita mau menyelesaikan masalah hidup bumi ini, selesaikan dengan pakai bumi, pakai Allah, pakai langit. Maka diberikan wahyu sholat itu sebenarnya bukan hanya sekedar perintah, Pak, tapi dia adalah hadiah. Jadi sholat itu hadiah, Pak. Dihadiahkan kepada Nabi menjadi oleh-oleh bagi kita. Kita udahlah selesai urusan kita cerita bahwa sholat itu adalah perintah, diwahyukan dikerjakan 50 hari, 50 kali 50 waktu, yang kemudian ditawar kepada oleh Nabi SAW atas permintaan Nabi Musa SAW, usulan Nabi Musa. Kan berulang-ulang Nabi itu. Dengan Nabi pertama naik sampai kali pertama bertemu Nabi Adam AS, kali kedua bertemu Nabi Yahya, kali ketiga bertemu Nabi Idris, kali keempat bertemu Nabi Yusuf, kali kelima bertemu Nabi Harun, kali keenam bertemu Nabi Musa, kali ketujuh ketemu datuk yang orang mirip dengan aku tadi. Dialah datukku Nabi Ibrahim AS. Setiap langit Nabi ucapkan salam, kemudian salamnya dijawab, kemudian mereka mendoakan berkatan untuk Nabi. Sampailah ke langit ketujuh, dari langit ketujuh terus sampai Sidratul Muntaha, lalu terus sampai ke Rafraf. Nah itu kan dah paham kita kisah itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, dikasih pertemuan dengan Allah Ta'ala, bisa berdialog. Tak ketemu kita Pak dalam kitab-kitab biasa. Lalu Nabi kata Nabi, aku masuk, kemudian aku ucapkan Assalamualaikum, at-tahiyatu mubarakatuh, salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum, dijawab. Tidak dialog. Dan dialog itu berkekalan
menjadi sebuah dialog pula dalam kita dalam sholat, bagi kita dalam sholat. Apa yang dimuliakan Allah Ta'ala? Maka sholat ini sebenarnya hadiah, Pak. Hadiah itu apa? 3 hal dalam aturan Allah itu. Fungsi sholat itu, kita langsung saja. Untuk apa sholat itu bagi kita? Bapak Ibu, kita sholat itu mesti menjadikan yang pertama, sholat itu adalah penyembahan dan pertemuan kita kepada Allah. Sholat itu bertemunya yang hidup dengan yang maha hidup. Makanya ulama pendapat dari kalam hikmah, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu naiknya orang beriman, naiknya pertemuan kita dengan Allah Ta'ala, bertemunya yang hidup pada diri kita ini kepada yang maha hidup. Karena Rasulullah SAW kalau secara jasadnya, secara fisiknya, taklah mungkin bisa naik ke langit secepat kilat seperti itu. Tapi Nabi Muhammad fisiknya bukan sekedar fisik seperti kita, Pak. Karena Nabi Muhammad itu adalah cahaya, barkun, halilintar, cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa ratus juta kilometer, Pak, per detiknya. Maka kalau kita kayak gini dengan kecepatan itu pasti hancur. Tapi Nabi adalah cahaya. Disebutkan dalam kitab Maulid, Nabi lahirnya bercahaya, bahkan menyinari sampai ke Persia. Lalu ketika perjalanan Isra disebutkan dalam hadis Ibnu Tirmizi, Nabi berdoa. Doa Nabi spesial, doa cahaya. Allah ja'alni fi qalbi nur, wa fi sam'i nur, wa fi basari nur, wa an yamini nur, wa an shimali nur, wa an amami nur, wa min khalfi nur, wa min fawqi nur, wa min tahti nur. Allahumma a'tini nur. Disebutkan juga dari kitab Azkar Imam Nawawi bahwa itu doa minta cahaya, perjalanan dari masjid, dari rumah ke masjid, dari masjid ke masjid, minta cahaya. Bapak Ibu apa enggak tahu? Hah? Doa cahaya. Ya Allah, jadikanlah hatiku cahaya, penglihatanku cahaya, pendengaranku cahaya, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Jadikanlah aku cahaya. Doa Nabi kabulkan. Nur. Alhamdulillah saya mana-mana doa cahaya itu. Pagi dengan nur, siang dengan nur, malam dengan nur. Dengan istri saya Nur Hasanah. Hewan istri bantul. Tegang betul ya, santai sedikit, refleks sedikit, betul kira tegang loh tak kita. Nanti naik hormon kortisol ya. Kita mau naik hormon endorfin, hormon kasih sayang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormon rasa, cinta, rindu, harap, merasa perjuangan Nabi menjadi bagian perjuangan kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa hakikat sholat? Apa fungsi sholat bagi kita? Dia sebenarnya bukanlah perintah, sekedar perintah, tapi dia sebenarnya hadiah. Hadiah itu apa? 3, 1, 2, 3. Surat kan maksiat yang biasa. Gua belum bisa lagi, belum bisa. Berarti kita sedang merencanakan pembangkangan sama Allah. Harus keluar kita. Taubatan nasuha, taubat yang tulus. Itulah dalam sholat kita bilang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Pagi, siang, malam 17 kali kita dalam surah Fatihah bilang, luruskan saya ya Allah, luruskan kami ya Allah. Lurus yang pernah ditempuh Nabi dan Rasul, ditempuh oleh orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Ya Allah, samakanlah kami pada barisan mereka. Jangan bengkok lagi. Lupa selesai sholat bengkok juga, kena sholatnya lupa. Pak, saya nyebut diri saya sendiri, Pak. Sebenarnya ihdinas siratal mustaqim itu tidak nunggu akhirat, kata Imam Ghazali, Pak. Sebutkan juga dalam hadis Muslim. Siratal mustaqim itu di dunia. Nanti hadiahnya Allah perlihatkan ketika di akhirat, gambaran. Siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, jalan yang ditempuh, yang menghubungkan antara neraka, surga dengan neraka. Jalan itu berduri-duri, kata Nabi. Tak banyak orang bisa selamat pada jalan itu. Dia seumpama rambut dibelah 7. Mana rambut dibelah 7 itu, Pak? Kita bilang kalau rambut di satu belah 7, jangankan belah 7, satu rambut pun pasti kita tak bisa lewat. Maka Imam Ghazali mensyarahkan makna rambut belah 7 itu ada 7 belahan jalan hidup kita yang kita tempuh, yang mesti kita luruskan. 7 belahan rambut dalam kehidupan kita. Kalau lurus ya pasti masuk surga. Tapi kalau bengkok, jatuh kita, Pak. Mana rambut pertama? Niat.
Belahan rambut pertama, rambut di kepala. Apa perbuatannya? Berpikir, suuzon, buruk sangka, pikiran kotor. Bisa nggak diluruskan nih? Rambut pertama. Bisa lurus rambut pertama? Untuk satu rambut aja bayar kita. Rambut pertama, meluruskan rambut. Kehidupannya apa? Pikiran. Supaya siratal mustaqim, supaya hakikat sholat kita sampai. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sampai buka kopiah mau nampak gaya modelnya, ya kan? Nampak umur 43 tahun, Pak. Tapi kalau gini nampak 34 tahun, Pak. Pak Mu, bisa luruskan rambut kepala yang pertama. Kekat sholat pertama itu meluruskan, minta kami lurus ya Allah. Lurus belahan pertama, tidak bermaksiat dengan pikiran. Saya singkat saja. Rambut yang kedua, mata. Tidak melihat dengan syahwat, tidak melihat dengan sinis, tidak melihat aib, tidak melihat merendahkan, tidak melihat nyawa, tidak melihat dengan dosa mata. Selamat tak? 1, 2, apa kata ulama? Semakin ke bawah semakin baik. Salah satu penyebab tidak khusyuknya sholat, sangat sulit kita menghasilkan zikir dalam sholat, keluarnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, adalah tidak menjaga mata di luar sholat. Kalau masih suka mandang syahwat, Pak, demi Allah takkan khusyuk sholat. Saya pernah didatangi seorang yang rajin baca Quran di Masjid Al-Falah. Pak, awak ada zikir sehari 20.000, baca Quran sehari 2 juz, tapi sholat awak tak juga khusyuk. Saya cuma jawab satu, Pak, Bapak udah jaga mata belum? Itu itulah yang payah, Ustaz. Dia balik ke rumah, mandang orang rumah, baju tak ganti, keluar air mata, meleleh air mata, sedih orang rumah. Tapi keluar rumah, pandang orang rumah, tak keluar air ludah. Ini mana mau khusyuk? Mata tak memandang dengan basyirah, tapi memandang dengan syahwat. Tidak memandang dengan pandangan yang Allah beri, tidak dengan ini, tapi dengan kepala. Payah tak? Jalan yang mesti riadoh, rajin puasa, rajin, tak usah pandang-pandang yang enak-enak, tunduk nanti usut. Rambut kepala, rambut mata, rambut ketiga mana? Hidung. Ini hidung. Apa dosanya, Pak Bu? Perbuatannya mencium. Dalam Quran pada surah Al-Hujurat ayat 12, tajassus, mengidu-idu Pak Basawak, mencari buru orang. Apa pula itu buat mempersuci? Tajassus, kalau anak sekarang namanya kepo, apa-apa mau tahu. Tapi yang buruk, nih, apa hewan yang paling tajam penciumannya? Anjing. Dia mencari makan dengan mengendus. Maka manusia kalau kerjaannya suka cari aib orang, lalu nanti dia salak aib orang kemana-mana. Seperti bazar tuh. Pokoknya kalau udah menyebut aib orang, macam dia aja paling betul. Itu tajassus, makan bangkai saudara sendiri kita. Selamat hitung kita, Bapak Ibu. Rambut yang ketiga baru, dia 7. Bagaimana kita mau meniti rambut yang 7 itu nanti 7 belah rambut di akhirat? Baru 3 lama kita. Maka jadikanlah sholat itu zikir. Oke, rambut keempat mana? Rambut di telinga, dengar aib lagi. Rambut kelima mana? Rambut di mulut. Nih, jenggot dan kumis. Apa perbuatannya? Bercakap, pedihnya ucapan, panasnya ucapan, bohong, dusta, caci maki. Ini Pak. Selamat tak kita mulut kita? Selamat tak? Insya Allah. Itulah kita jawab. Kita asing ya gitu kan. Tadi pagi ada juga bohong. Kadang-kadang masih juga marah. Berhenti aja marah, Pak. Tebarkan kasih sayang. Nabi dah dijamin kita kalau berhenti marah pasti masuk surga. La taghdab wa la taghdab. Jangan marah, pasti kamu masuk surga. Kamu akan jumpa surga. Lalu tak marah, tak usah marah-marah. Jadi gimana? Nasihat. Allah dengan sifat yang paling utama tidak menyebut dirinya marah, tapi menyebut dirinya kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau mau marah, marahlah dengan kasih sayang.
Marah-marah tapi kasih sayang. Apa tugasnya? Memperbaiki. Ini marah tapi benci, pakai nafsu juga. Lanjut. Tinggal 3 menit. Saya ingat 8.35 mulai. Rambut kenam. Bu, kata dokter Aisyah Dahlan, kenapa ibu-ibu tak hukum isap jenggot? Karena mulut ibu-ibu panas. Jadi rambut itu payah numpuk. Sehingga ibu-ibu kalau ngomong kata dokter Aisyah Dahlan nih. Ini kan dia walaupun dokter psikologi juga. Saya belajar psikologi komunikasi karena jurusan saya itu jurusan S3-nya. Lalu Bapak Ibu, ini kata dia nih, ibu-ibu kalau tak 5.000 kata sehari tak puas cakap. Jadi ibu untuk mencukupi perkataan ibu harian itu bawa baca Quran yang banyak. Bawa baca Quran, bawa berzikir. Bapak-bapak ini 2.000 cuma kata maksimal. Tengoklah Bapak kalau pulang kerja kan ditanya jawabannya cuma ya, ya, itu aja. Bang, itu kan bang, elok enggak ya? Jadi supaya terpenuhinya ibu bilang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah, memarah, Allah gitu. Pokok dah cukup 5.000, hilang dah dulu. Kata para ahli psikologi komunikasi, jaga lisan kita, karena di sini ada rambut. Mana rambut lagi Pak yang kena? Yang ketujuh, 6. Rambut pada perut kita. Di sini 5, di sini 1. Kata Imam Ghazali, inilah penentunya segala. Perut. Karena syahwat itu bermula dari perut, nafsu bermula dari perut, yaitu makan. Jadi orang kalau mau khusyuk jaga makanan. Kata Nabi, kami ini kaum berhenti. Kami ini kaum yang makan ketika kenyang, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau Bapak Ibu menjaga perut paling enak kondisi ketika kita puasa, lapar tidak, kenyang tidak. Jagalah kondisi itu, pasti sehat, pasti khusyuk. Tapi kalau makan bertambah, maaf ya, syahwat teman. Walaupun tak berdosa, tapi sulit khusyuknya. Itu deh. Jadi kita ini kalau dah ngaji tasawuf belajar untuk makan sedikit, terutama yang berdarah-darah, daging, ayam dan bernyawa-nyawa itu sekali-sekali ya. Nabi tak tiap hari Pak. Nabi makan daging, makan ayam, makan itu cuma hari raya. Itu pun Nabi ambil hati. Telur, ikan, yang lunak-lunak lah. Jadi pagi daging, siang daging, malam daging. Kalau Nabi rayanya setahun sekali, rayanya kalau ada undangan, kita tak raya tiap hari. Pagi raya, siang raya, jumpa Bang Jo, sup ayam, jumpa tu sup daging. Akhirnya kita raya terus. Akhirnya nafsu kita melegak terus. Jadi kalau mau belajar untuk dapatkan musuh, mulai dari jaga makan. Hukuman itu bagus. Pisahkan antara nasi dengan lauk. Ya lauk kan tak harus. Ya, lauk kayak lauk, tapi ya jangan daging terus, jangan ayam terus. Kurangin yang disembelih itu. Ikan-ikan aja, sehat. Saya bukan ngajak menahan Bapak Ibu makan, tapi kita belajar untuk mengelola nafsu agar jalan lurus. Nabi kan itu, Nabi cara makan Nabi, sahabat Nabi. Ini ada pendapat. Kalamnya Siti Fatimah, kalamnya Fatimah radhiyallahu anha. Perbuatan bid'ah yang pertama sekali setelah sepeninggal Rasulullah, kata beliau ini, adalah makan kenyang. Protes orang. Itu perkataan kalamnya Sayyidina Fatimah. Kenapa? Karena Rasulullah makan tak pernah kekenyangan. Tapi setelah Nabi meninggal, orang makan kenyang-kenyang. Akhirnya sulit mengontrol nafsu. Karena nafsu itu bermula semua dari perut. Maka rajinlah puasa Senin, Kamis. Tapi kata ulama pula, aku tak jumpa kalian puasa. Kalian cuma menahan makan siang, memindahkan makan siang ke makan malam. Makanya ketika bulan Ramadan, ketika puasa, makan juga nafsu kita makin dahsyat lagi. Harusnya puasa, itu memang betul puasa. Bisa Pak tahun ini kita buka cuma sudah tuh tarawih,
Udah tuh pulang jumpa nasi sikit, jumpa lauk sikit, bisa? Tentu kita jawab insya Allah. Itu aja lah. Berdosa tidak Pak kalau makanannya halal, tapi membuat kita sulit mengontrol nafsu. Kita mau lurus nih, nafsu ini buat kita ingin lama-lama di atas dunia. Bahkan dia tak mau mati, saking inginnya nafsu ini dia mau jadi Tuhan. Tapi nafsu pasti berkesudahan. Maka sering-seringlah hidup ruh, yaitu yang hidup tadi Pak. Dengar, perhatikan, rasakan, menghidupkan ruh. Rambut yang terakhir, rambut yang ketujuh, mana Pak? Hakikat sholat kita yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu rambut pada kemaluan. 3 dosanya. 1, onani. 2, berzina. 3, istinja tak bersih. Onani selamat dari negara. Berzina tak lagi dari negara. Istinja tak bersih, kencing masih berdiri. Pak, kencing berdiri itu tak boleh Pak. Tak bersih istinja kita. Tinggalnya masih di kandung belakang. Ketika kita rukuk, keluar terus keluar 1 tetes. Patah tak uduh kita. Sah tak sholat kita. Berhentilah kencing berdiri. Dari 7 belah rambut yang kita luruskan dalam perbuatan sholat kita, minta siratal mustaqim, minta mencegah perbuatan keji dan munkar. Hidup kita semua ini Pak, mau presidennya apa, hidup di atas rambut belah 7 belah. Bisa gak kita keluar dari keji dan munkar? Baru sholat kita itu diterima Allah Ta'ala. Kalau saya pede Pak, dari 7 rambut itu yang selamat rambut yang nomor 7 Pak. Onani tidak, berzina tidak, istrinya jongkok misalnya. Tapi bersih tak bersih, kita udah berusaha. Itu cuma yang rambut kepala, entahlah, kadang salah pandang, salah pikir. Rambut di mata, kadang salah tengok. Rambut di telinga, kadang salah dengar. Rambut di mulut, kadang salah ucap. Rambut di hidung, mau tahu juga masalah kawan. Kadang-kadang Ustaz sama Ustaz berdua ini ceritakan Ustaz. Datang Ustaz satu sholat ya, dengar dia cerita Ustaz sholat. Iya, anak tahu cerita, numpanglah Ustaz satu. Akhirnya menggibah juga. Bukan Ustaz Zulba, bukan Ustaz Roni, Ustaz lain lah. Kadang-kadang kita terbawa juga. Rambut di perut inilah penyebabnya ini. Bukan tak boleh makan enak, tapi latihanlah senantiasa untuk berpuasa yang sebenar puasa. Nanti insya Allah kontrol. Tapi kalau sedang sakit, jangan dulu. Ini kalau sedang sakit, kan enak-enak dulu lah. Tapi kalau kita sedang barang enak, coba kelola nafsu itu dari makan, insya Allah. Lalu fungsi sholat yang terakhir yang kedua pada surah Al-Baqarah ayat 45. Apa kata Allah? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu sangat berat. Bukan berat, sangat berat. Tapi Allah beri kata di situ, inna 'alal khashiyin, kecuali orang yang khusyuk. Berarti orang khusyuk sangat berat tak? Enggak kan? Berarti sangat ringan. Kalau minta tolong dengan sholat dan sabar itu berat, maka sangat berat. Allah akan kasih sangat ringan kepada orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Imam Ibn Taymiyah menyebut orang yang khusyuk itu orang yang sholatnya tidak lagi buat keji dan munkar. Ada 2 pendapat. Satu, khusyuk dalam sholat dan khusyuk setelah luar sholat. Seseorang walaupun dalam sholatnya tidak khusyuk, Allahu Akbar, tidak khusyuknya, masih terbayang-bayang yang lain, masih teringat yang lain. Karena sesungguhnya sholat kita yang diterima Allah cuma yang khusyuk. Kalau baik sholat kita, pasti baik seluruh amal kita. Kalau rusak sholat kita, pasti rusak seluruh amal kita. Kan itu yang kata Nabi katakan. Orang yang mendirikan sholat, berarti dia mendirikan agama. Paman tarakaha faqad adamat din. Paman aqamaha faqad aqamat din. Tegakkan solat berarti menegakkan agama. Meninggalkan solat berarti meruntuhkan agama. Solat itu imaduddin, tiang dari agama. Agama itu apa? Yang lurus. Berarti tanda orang yang lurus apa? Tak buat maksiat di luar solat. Walaupun di dalam solat dia tidak khusyuk,
Tapi di luar sholat, mulut terjaga, mata terjaga, telinga terjaga, tangan terjaga, hidung terjaga, perut terjaga, kemaluan terjaga, maka kata Imam Ibnu Taimiyah, dia ini sholatnya khusyuk. Tapi beda dengan Imam Ghazali, Pak. Kita baru bisa menjaga mulut, menjaga hidung, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kemaluan, menjaga perut. Itu baru bisa kalau kita sholatnya khusyuk. Sesungguhnya kata Nabi, sholat yang diterima Allah hanya khusyuk. Ada orang yang sholat 1/10-nya khusyuk, ada yang sholat 1/3-nya khusyuk, ada yang sholat 1/sekian-sekiannya. Lalu yang tak khusyuk itu diambil Allah Ta'ala, jadikan seperti kain hitam, lalu dilempar di wajah-wajah mereka. Jadi kita ini yang diterima Allah yang khusyuk cuma. Kalau sholat kita baru 10% khusyuk, maka di luar sholat kita baru 10% mampu meninggalkan keji dan munkar. Kalau sholat kita 50% khusyuk, berarti 50% kita sudah mampu membuat keluar dari keji dan munkar. Kalau 60% khusyuknya, insya Allah 60% sudah mampu meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu mau definisi Imam Ghazali atau Imam Ibnu Taimiyah? Kalau untuk level kita Imam Ibnu Taimiyah adalah gitu ya. Yang penting kita di luar sholat tak buat maksiat. Tapi dahsyat Pak, kita nggak bisa meninggalkan maksiat sebelum sholat kita itu khusyuk. Jadi dua-duanya itu sama sebenarnya. Maka latihan terus. Kan kita tadi bilang hampir tak ada dari 7 anggota rambut badan kita ini, hampir tak ada yang selamat. Betul tak Bu? Betul tak? Maka caranya selamatkan. Bagaimana? Tobat dan khusyuklah. Kapan-kapan kita bahas apa itu khusyuk. Khusyuk itu adalah zikir. Zikir itu menghadirkan Allah. Dan kalau sudah menghadirkan Allah, setiap masa yang bersama dengan Allah, itulah dia sholatul daimun, sholat yang terus berkepanjangan. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana haluqa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam penuh keluh kesah. Illal musalli, kecuali orang yang sholat. Sholatul daimun, sholat yang terus berkepanjangan. Semoga Allah beri kita kepahaman dari hikmah Isra Mi'raj ini. Apa yang kita bisa bawa pulang? 3 tadi. Sholat adalah zikir, sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, sholat sebab datangnya pertolongan Allah. Dulu waktu kita Bapak Ibu masalahnya menyelesaikan masalah dengan sholat. Saya ingat tuh balik kampung, apa kata Ustaz Tengku Zulkarnain almarhum, datuk kita punya sarung 2, sarung Jumat 1, sarung harian 1. Pergi dia ke Sungai Kuantan, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, dia basuh, dia cuci sarungnya, hanyut sarungnya 2 ayat. Ya Allah, hanyut sarung untuk salat harian, yang ada salat Jumat. Ya Allah, payahnya, balik dia ke rumah, pasangnya sarung Jumatnya, lalu salat 2 rakaat. Ya Allah, sarung hanyut, belum selesai doa, sarung tadi dah balik depan pintu dah. Begitu makbulnya doa orang dulu. Sama lah kayak doa Bapak Ibu, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf. Semoga Allah beri kepahaman kepada saya dan Bapak Ibu yang menyampaikan baik, yang mendengar baik. Yang paling baik adalah yang mampu mengamalkan dan mengajak orang untuk beramal. Bahwa jadikanlah sholat betul-betul sarana kita mendekatkan diri pada Allah. Sholat yang mempertemukan antara yang hidup dengan yang maha hidup. Sholat yang mengantarkan kita meninggalkan pekerjaan keji dan munkar. Sholat yang sebab datang pertolongan Allah. Pertolongan terbaiknya Allah Ta'ala. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikanlah kami ahli salat ya Allah. Anak-anak keturunan kami ahli salat ya Allah. Seperti mana permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam ya Allah. Dulu Nabi Ibrahim pernah minta ya Allah, bukan minta harta, bukan minta pangkat jabatan, tapi minta ahli sholat ya Allah. Minta ahli senantiasa berhubungan denganmu ya Allah. Ya Allah, karena kami jika senantiasa berhubungan denganmu, maka engkau akan tahu urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Tidak ada segala bentuk perintah yang terbesar kecuali sholat ya Allah. Maka pahamkan kami dalam sholat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.